Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-11 dan 12 dari surah Yunus, yaitu dua ayat yang menerangkan tentang kelakuan buruk atau kelakuan yang tercela yang dimiliki, yang diperbuat oleh orang-orang kafir, yaitu kelakuan mereka minta disegerakan azab atau hukuman. Nah, andaikan Allah mengabulkan permintaan mereka, niscaya mereka akan celaka, mereka akan binasa. Namun Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka hanyut di dalam kesesatan mereka sampai waktu yang ditentukan, karena ketentuan kapan kebinasaan itu diberlakukan itu hanyalah Allah yang menentukan. Kalau dibiarkan manusia yang menentukannya, maka niscaya tidak ada manusia yang bertahan hidup. Kemudian Allah juga menerangkan tentang kelakuan buruk orang-orang kafir, yaitu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka menyadari, mereka sadar ketika mereka mendapat bahaya, kemudian mereka tidak mampu menghilangkan bahaya tersebut, tidak mampu menghilangkan bencana tersebut, mereka berdoa kepada Allah. Kemudian apabila Allah telah menghilangkan bencana dari mereka, mereka melupakan Allah, seakan-akan mereka tidak pernah meminta kepada Allah. Nah, orang seperti ini orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, berkeinginan kepada Allah ketika mereka memerlukan Allah. Nah, ketika sudah hilang bencana, bahaya dari diri mereka, mereka pun melupakan Allah. Ini seperti kacang lupa kepada kulitnya, tidak mensyukuri nikmat Allah yang mereka terima. Mereka mengkufuri Allah, mereka melampaui batas. Alangkah buruknya perbuatan orang-orang yang melampaui batas. Itulah perbuatan tercela orang-orang kafir, yaitu melampaui batas. Semestinya kalau menerima nikmat dari Allah dan memperakui nikmat itu memang dari Allah, maka bersyukur kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, beriman kepada Allah. Apabila kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelum ini, mulai dari awal surah Yunus, yaitu apabila Allah telah menurunkan Al-Quran, terima Al-Quran tersebut. Apabila Allah telah mengutus Rasul, maka percaya kepada Rasul yang diutus. Kemudian apabila Allah menerangkan tentang dirinya yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, maka agungkanlah Allah yang mencipta dan mengatur alam semesta ini. Cara mengagungkan Allah adalah
melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah makna tunduk dan patuh kepada Allah dalam rangka mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Jangan pilih kekufuran, karena perbuatan kufur itu perbuatan melampaui batas, dan semestinya manusia tidak sepatutnya melampaui batas, karena yang menciptakan mereka Allah, yang mengatur hidup mereka Allah, yang memenuhi keperluan hidup mereka berupa rezeki adalah Allah. Maka apabila semuanya datang dari Allah, semestinya mereka beriman kepada Allah, tidak memilih kekufuran atau kemusyrikan. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Tambah lagi di ayat sebelum ini lebih khusus menerangkan tentang dua kumpulan manusia, yaitu kumpulan orang-orang kafir yang akan ditempatkan nanti di dalam neraka, dan kumpulan orang-orang beriman yang akan dimasukkan ke dalam surga. Kumpulan yang pertama akan menjalani siksaan selama-lamanya, dan kumpulan kedua yaitu orang-orang beriman akan mendapatkan kenikmatan di dalam surga selama-lamanya. Kemudian apabila kita kaitkan dengan dua ayat yang akan kita pelajari ini, Allah lebih menjelaskan tentang kumpulan pertama, tentang apa yang mereka lakukan ketika di dunia, yaitu mereka melakukan perbuatan yang tercela ketika di dunia. Apa perbuatan tercela yang mereka lakukan? Pertama, berdoa kepada Allah meminta supaya disegerakan kejahatan, keburukan. Semestinya minta disegerakan kebaikan, tetapi mereka minta disegerakan kejahatan. Mengapa mereka minta disegerakan kejahatan? Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Kelakuan buruk mereka yang kedua adalah melupakan Allah yang menghilangkan bencana dari mereka. Mestinya mereka mengingat dan mensyukuri Allah yang menghilangkan bencana, tapi malah mereka melupakan dan melampaui batas. Melupakan Allah yang memberi, melampaui batas karena hanyut di dalam kekufuran. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan insya-Allah dua ayat ini akan menjadi bimbingan, menjadi petunjuk bagi kita dalam menjalani hidup ini, yaitu kita menjadi berhati-hati, berwaspada. Mudah-mudahan jangan sampai kita tergelincir sehingga melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrim massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Allah berfirman, walau dan kalau sekiranya yu'ajjilu menyegerakan. Siapa yang menyegerakan? Allah. Jikalau sekiranya Allah menyegerakan linnas bagi manusia, apa yang Allah segerakan? Asyarra, keburukan. Isti'jalahum, seperti mereka meminta supaya disegerakan untuk mereka bil khair, yang baik. Karena ketika berdoa untuk mereka minta yang baik-baik, dan mereka minta segera disegerakan yang baik itu sehingga mereka cepat mendapatkannya. Tetapi kalau untuk orang lain, mereka minta supaya disegerakan keburukan untuk orang lain. Nah, kalau demikian, nah ini dalam ayat ini dibahaskan. Itu kalau yang berdoa itu manusia secara umum.
Ada pula orang kafir yang berdoa secara khusus ketika disampaikan kebenaran kepada mereka, mereka tak mau menerima kebenaran. Kemudian apa kata mereka kepada Nabi Muhammad? Wahai Muhammad, kalau memang ia benar yang kamu sampaikan kepada kami, segerakan yang buruk berupa bencana supaya ditimpakan ke atas kami. Umpamanya hujan batu dari langit, segera timpakan kepada kami. Kalau Allah perkenankan yang mereka minta, maka pada masa itu juga mereka akan mati binasa semuanya. Nah, ini makna ayat. Jadi kita sampaikan penjelasan ini sehingga ketika diterjemahkan kita cepat paham ya, apa yang menjadi pembahasan nantinya. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan bagi manusia keburukan seperti mereka meminta disegerakan kebaikan untuk mereka, laqudiya, sungguh ditetapkan ilaihim, ke atas mereka, ajaluhum, ajal mereka, ajal kesudahan mereka, ditetapkan kesudahan mereka, yaitu kebinasaan mereka, kematian mereka. Akan tetapi maka nazaru, kami tangguhkan, kami biarkan, kami tinggalkan alladzina, orang-orang yang la yarjuna, tidak mengharapkan liqa'ana, pertemuan dengan kami, fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka, ya'mahun, bergelimang dalam kesesatan. Kami tinggalkan mereka bergelimang dalam kesesatan. Jadi Allah tidak menyegerakan azab berupa bencana yang akan membinasakan mereka. Allah beri tangguh 10 tahun, 20 tahun, ada yang sampai 100 tahun, 200 tahun, memanjang mereka dalam kesesatan mereka. Istidraj, Allah berikan kepada mereka kehidupan yang menyenangkan, tetapi sampai masanya mereka akan menerima azab atau siksaan. Kita baca dari awal. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk disegerakan kebaikan bagi mereka, niscaya pastilah akan ditetapkan kebinasaan ke atas mereka. Pastilah mereka itu akan binasa. Maka kami tinggalkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, hanyut di dalam kesesatan mereka, atau bergelimang dalam kesesatan mereka. Ayat berikutnya, wa idza massal insana dzurru, wa idza, dan apabila, massa, menimpa, al insan, manusia, dan apabila menimpa manusia, apa yang menimpa? Ad-dzurru, bahaya atau bencana. Dan apabila bencana menimpa manusia, da'ana, manusia itu berdoa kepada kami, li jambihi, yaitu di waktu mereka itu berbaring, au qa'idan, atau di waktu keadaan mereka itu duduk, au qa'iman, atau di waktu keadaan mereka itu berdiri. Jadi mereka itu berdoa dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Ya Allah, angkatlah, hilangkanlah bencana dari kami. Falamma, maka ketika, kasyafna, kami hilangkan, anhu, darinya, dzurrahu, bencananya, bencana yang menimpanya, marra, maknanya ia kembali, ka'allam yad'una, kembali kepada kesesatan, yaitu menempuh jalan yang sesat, seperti mana dahulu sebelum ia berdoa kepada Allah ketika ia ditimpa bencana. Seakan-akan ia tidak pernah berdoa kepada kami, ka'allam yad'una ila dzurrin massahu, seakan-akan dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bencana yang menimpanya. Jadi seakan-akan dia tak pernah berdoa, padahal Allah hilangkan bencana, bahaya yang menimpanya itu karena dia telah berdoa kepada Allah. Tapi dia melupakan Allah.
yang telah menghilangkan bencana yang menimpanya itu. Kadzalika, begitulah atau demikianlah, zuyyina, dihiaskan, lil musrifin, bagi orang-orang yang melampaui batas, makanu ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan apabila bencana menimpa manusia, maka ia berdoa kepada kami di waktu ia berbaring atau duduk atau berdiri. Maka ketika kami menghilangkan bencana itu daripadanya, maka ia kembali ke jalan yang sesat, seakan-akan dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bencana yang menimpanya itu. Demikianlah kami hiaskan kepada orang-orang yang melampaui batas apa-apa yang mereka kerjakan. Nah, kita ulang sekali lagi bahwasanya dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang kelakuan buruk yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Apa kelakuan mereka yang buruk? Jangan sekali-kali mencontohnya, jangan sekali-kali mengikutinya. Yaitu pertama, minta disegerakan bencana itu berlaku ke atas diri mereka, atau minta disegerakan bencana berlaku ke atas orang-orang yang tidak mereka sukai. Atau yang kedua, kelakuan buruk mereka yaitu ketika bencana menimpa mereka, mereka meminta kepada Allah supaya Allah menghilangkan bencana tersebut. Kemudian Allah hilangkan bencana tersebut, namun setelah bencana itu dihilangkan oleh Allah, mereka melupakan Allah. Mestinya beriman kepada Allah, beriman kepada Allah yang telah menghilangkan bencana dari mereka. Ini adalah kelakuan buruk orang-orang kafir. Perbuatan yang baik, lawan dari kelakuan buruk orang-orang kafir adalah perbuatan baik orang-orang beriman, yaitu orang-orang beriman apabila berdoa, doa mereka adalah minta kebaikan, bukan minta bencana ditimpakan ke atas orang-orang yang tidak disukai. Minta kebaikan, ya Allah berilah petunjuk orang-orang yang tidak baik itu, orang-orang yang belum beriman itu, beri petunjuk kepada mereka sehingga mereka menempuh jalan yang benar, sehingga selamatlah mereka di dunia ini dan di akhirat nanti. Doakan yang baik. Kemudian juga perbuatan orang-orang beriman yang baik adalah apabila mereka mendapat bencana, kemudian mereka berdoa kepada Allah, Allah hilangkan bencana tersebut, mereka bersyukur kepada Allah, bertambah iman mereka, semakin dekat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan belas kasihan Allah lah maka bencana itu dihilangkan dari mereka. Ini dua ayat yang akan kita pelajari. Jadi ayat ini tentang kelakuan buruk orang-orang kafir, maka jadikan sempadan. Karena ada istilah dalam bahasa kita, yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Maknanya jangan diikuti, yang diikuti adalah yang baik. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya adalah supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat, sehingga kita mendapat pelajaran dari ayat ini. Karena ayat-ayat Al-Quran ini adalah sebagai pelajaran. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, telah datang kepadamu pelajaran yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang berharga ini. Jangan sampai berlaku kelakuan buruk itu pada diri kita. Pelajaran, karena orang-orang kafir memiliki kelakuan yang buruk, maka kelakuan yang buruk itu yang membuat mereka sengsara, menderita di dunia ini, dan juga akan membuat mereka sengsara dan menderita di hari akhirat nanti. Kita tak mau sengsara, kita tidak mau menderita. Ayat yang ke-11, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair, dan kalaulah, sekiranya, bermakna kalau disebut kalau berarti ini adalah andaian, andai, seandainya Allah memberlakukan apa yang diinginkan oleh manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala
tidak mengikuti keinginan manusia. Sebab kalau Allah mengikuti keinginan manusia yang keinginan itu buruk, niscaya akan binasalah manusia itu. Ini disebutkan dalam ayat ini. Tetapi manusia yang tercela itu, yaitu orang-orang kafir, menghendaki yang buruk itu, yaitu kehendak mereka, yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khair. Mereka minta disegerakan yang buruk, yaitu linnas. Di dalam ayat ini bagi manusia, ada di antara ulama tafsir yang memahami manusia di sini ini adalah orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir minta disegerakan bencana, keburukan. Ini seperti perkataan mereka, Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Berkata orang kafir, ya Allah, kalau memang ia benar yang disampaikan oleh Muhammad ini, memang Nabi Muhammad menyampaikan yang benar, Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad adalah yang benar. Tapi mereka menantang kebenaran tersebut karena kekufuran mereka, karena penolakan mereka terhadap kebenaran, karena pengingkaran mereka itu, mereka menantang kebenaran. Ya Allah, mereka berkata, menyeru Allah, ya Allah, kalau memang yang benar yang datang darimu melalui Muhammad ini, maka fa'amtir alaina, turunkan hujan ke atas kami berupa hijaratam minas sama, berupa batu dari langit. Kalau itu permintaan mereka, kemudian Allah perkenankan, bagaimana nasib mereka? Mati mereka semua. Nah, sekiranya Allah menyegerakan bagi manusia keburukan, bencana, yaitu seperti yang mereka minta itu, laqudiya ilaihim ajaluhum, pastilah mereka itu binasa semuanya. Itu sudah berlaku di kota Mekah, yaitu orang-orang kafir meminta seperti itu. Nah, kalau Allah menyegerakan, bagaimana nasib orang kafir itu? Mati mereka semua. Tetapi Allah tidak menyegerakan kepada mereka. Allah biarkan mereka setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai berapa tahun? 13 tahun Rasulullah di Mekah, sampai mereka mengusir Rasulullah dari kota Mekah. Mereka hendak membunuh Rasul, tapi pada malam itu Allah memerintahkan Rasul untuk berhijrah ke kota Madinah. Mereka tetap hidup sampai 13 tahun dan sampai tahun-tahun berikutnya berperang menghadapi Rasulullah dan orang-orang beriman, perang Badar, perang Uhud, sampai Rasulullah membuka kota Mekah. Dibuka kota Mekah pada tahun 6 Hijriah, berlaku perjanjian Hudaybiyah. Kemudian berikutnya pembukaan kota Mekah, kemudian kota Mekah itu dikuasai, dan ramai di antara mereka yang sebelumnya kafir berbondong-bondong memeluk agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan apabila pertolongan Allah itu tiba dan kemenangan didapatkan, maka kamu melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam, beramai-ramai beriman kepada Allah. Nah, kalau dahulu Allah menyegerakan bencana ke atas mereka, habis sudah mereka. Tak ada peluang anak cucu mereka itu untuk beriman. Mereka tidak ada peluang, anak cucu mereka pun juga tidak. Nah, jadi ada hikmah di sebalik mengapa Allah tidak menyegerakan bencana. Ya, ada hikmah. Tapi kelakuan orang kafir ini tidak melihat hikmah tersebut, karena hati mereka telah dikuasai oleh kebencian. Hati mereka itu telah dikuasai oleh kedengkian, benci, dengki. Sebabnya adalah karena kekufuran. Kufur itu yang membuat seorang menjadi benci dan dengki. Dan sekiranya Allah menyegerakan kepada manusia bencana, seperti mereka minta supaya disegerakan kebaikan, karena manusia kalau meminta kebaikan, minta kebaikan itu segera diberikan kepada mereka. Nah, kalaulah Allah berlakukan seperti itu,
ke atas orang-orang kafir yang minta disegerakan bencana ke atas mereka, maka mereka akan binasa. Namun ada juga di antara ulama tafsir memahami makna linnas, manusia, dalam ayat ini bukan hanya orang-orang kafir saja, tetapi juga orang-orang beriman yang minta disegerakan bencana, keburukan, tapi kepada siapa? Kepada orang lain. Umpamanya, ini ada di antara ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, contohnya dalam tafsir beliau mengatakan ada orang yang mengeluarkan perkataan semoga dia dilaknat oleh Allah, mudah-mudahan tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Ada orang yang marah, emosi, kemudian keluarlah permintaan itu, meminta kepada Allah, mudah-mudahan tidak berkah hidupnya. Kalau Allah segerakan apa yang dia minta, bagaimana? Padahal yang dia sebut itu adalah ahli keluarganya sendiri. Yang boleh jadi ahli keluarga yang ia sebut itu pada masa yang akan datang, mereka lah yang berjasa menyelamatkan, membantu, menolong, melindungi Allah. Mereka akan menyesal nanti. Maka Allah tidak menyegerakan permintaan mereka itu sebagai kebaikan bagi mereka, tapi mereka ada yang dikuasai oleh hawa nafsu karena emosi, sehingga minta disegerakan keburukan kepada orang lain. Nah, ini tidak sepatutnya berlaku. Perbuatan seperti itu tidak sepatutnya terjadi. Jadi jangan mintakan keburukan, jangan meminta kepada Allah supaya Allah menyegerakan keburukan kepada orang lain. Jangan. Karena kelakuan seperti itu kelakuan yang tercela, perangai yang seperti itu perangai yang buruk. Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana, maka kami meninggalkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahun, mereka itu hanyut dalam kesesatan mereka. Kata ya'mahun di sini yaitu ya'mahun, mereka itu tidak dapat mengetahui antara yang baik dengan yang buruk. Mereka ini di dalam kesesatan yang mana mereka tidak bisa menetapkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Mereka hanyut di dalam kesesatan mereka itu. Tughyan yaitu perbuatan yang melampaui batas di dalam kekufuran. Allah biarkan mereka hanyut di dalam kesesatan mereka itu. Artinya Allah memberikan tangguh kepada mereka. Allah tidak segerakan keburukan itu ditetapkan ke atas mereka. Allah beri tangguh 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Panjang pula umur orang yang jahat ini. Allah panjangkan umurnya, yaitu dengan memberi peluang kepadanya. Mudah-mudahan nanti suatu ketika ia sadar, kemudian ia kembali ke jalan yang benar. Ada kebaikan bagi dirinya. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, sudah kita terangkan sebelum ini. Kalau disebut tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, bermakna tidak percaya kepada hari akhirat. Karena hari akhirat itu adalah hari pertemuan orang-orang beriman dengan Allah. Orang beriman akan bertemu dengan Allah di hari akhirat. Di mana? Di dalam surga. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang hanya menyibukkan diri dengan dunia saja. Yang mereka fikirkan adalah dunia. Yang mereka perhatikan hanyalah dunia. Yang menghabiskan masa mereka adalah dunia. Dari bangun pagi sampai tidur lagi dunia. Kita sebut akhirat, tak ada akhirat. Hidup ini hidup di dunia ini. Dan kehidupan ini berakhir dengan kematian. Ini orang seperti ini orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Orang yang seperti ini Allah beri tangguh. Allah biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Sampai kapan? Sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini mudah-mudahan apabila lembut hati mereka kemudian mereka beriman, maka beruntunglah, selamatlah.
Tapi kalau tidak, dan Allah tahu siapa yang layak untuk diberi petunjuk dari mereka-mereka yang diberi tangguh itu, dan siapa yang tidak layak untuk diberi petunjuk. Umpamanya kalau dahulu Abu Jahal layak diberi petunjuk? Tidak, maka diberi tangguh, akhirnya mati di dalam kekufuran. Tapi ada lagi satu lagi, Abu Sufyan. Awal-awalnya Abu Sufyan menentang kebenaran, memerangi Rasulullah dan orang-orang beriman, diberi tangguh, tapi pada akhirnya beriman kepada Allah. Nah, kita tak tahu mana yang akan Allah beri tangguh sehingga dengan penangguhan itu mereka beriman, dan mana yang Allah beri tangguh yang penangguhan itu sebenarnya adalah untuk mereka lebih tersesat lagi, sehingga mereka mendapatkan siksaan yang lebih besar lagi. Kita tak tahu, maka kita serahkan sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan mereka yang sampai sekarang ini belum lagi menerima hidayah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Sekarang memusuhi Islam, tapi boleh jadi beberapa tahun kemudian akan menjadi orang yang menolong agama Islam. Kita tak tahu, maka kita doakan saja, ya Allah, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Allah pernah berdoa, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, yaitu doanya adalah, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Umarain, dua Umar, yang mana ketika itu dua Umar itu adalah yang memusuhi Rasulullah dan orang-orang beriman. Rasulullah berdoa, dan Allah perkenankan satu di antara Umar itu memeluk agama Islam. Jadi kita jangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu minta disegerakan keburukan untuk orang-orang yang tidak disukai, atau orang-orang kafir yang dimasukkan dalam ayat ini yang meminta supaya bencana ditimpakan ke atas mereka. Kalaulah Allah menyegerakan bencana yang mereka minta itu ditimpakan ke atas mereka, niscaya mereka akan binasa. Kemudian pelajaran yang sangat berharga dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak tunduk kepada keinginan manusia, karena yang mengatur alam semesta ini bukan manusia. Yang mengatur alam semesta ini penuh hikmah, penuh kebijaksanaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang meminta di dunia, yang menentukan permintaan itu diterima atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau meminta, mintalah yang baik. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Jangan meminta yang tidak baik seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Berikutnya lagi, ayat yang ke-12. Ini lebih khusus tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu kelakuan buruk mereka. Wa idza massal insana dzurru, dan apabila bencana menimpa manusia. Bencana yang dimaksudkan apa? Boleh jadi penyakit di badan, umpamanya, itu bencana. Boleh jadi kemiskinan, kemelaratan, itu juga bencana. Atau bencana alam yang menyusahkan mereka, membuat mereka menjadi menderita. Banjir umpamanya, kebakaran, sehingga menimbulkan asap umpamanya, sehingga manusia mendapatkan penyakit. Apalagi seperti beberapa waktu yang lalu tsunami umpamanya, air laut naik ke darat. Ada lagi bencana yang sampai hari ini di Jawa Timur sana, yaitu lumpur panas yang keluar dari perut bumi dan terus keluar dan susah untuk dihentikan. Dan semakin hari, lumpur itu semakin banyak dan menenggelamkan kampung dan negeri. Ini bencana. Dan apabila bencana itu menimpa manusia, dan manusia itu sadar sekali, mereka tidak bisa menghilangkan bencana tersebut. Ada di antara manusia yang bisa menghilangkan bencana lumpur panas itu sekarang? Tidak ada. Mereka tahu bahwasanya yang akan menghilangkan bencana tersebut dan yang mampu, yang berkuasa menghilangkan bencana tersebut adalah Allah. Maka da'ana, mereka berdoa kepada kami. Kalau kepada satu orang yang terkena bencana, dia berdoa kepada kami. Da'ana,
dia berdoa meminta kepada kami supaya dihilangkan bencana tersebut, dan cepat sekali berdoa kepada Allah, tidak menunggu waktu. Dalam keadaan berbaring itu dia berdoa kepada Allah. Dalam keadaan duduk mendapat bencana, dalam keadaan duduk itu dia berdoa kepada Allah. Dalam keadaan berdiri mendapat bencana, dalam keadaan berdiri itu dia meminta kepada Allah supaya bencana itu diangkat dari mereka. Da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Disebut 3 keadaan manusia: berbaring, duduk, berdiri. Mengapa 3 ini disebut? Karena manusia kalau tidak berbaring, duduk, kalau tidak duduk, berdiri. Tak mungkin manusia 2 keadaan dalam satu waktu, tidak mungkin. Pasti salah satu dari yang 3 ini. Maka diterangkan 3 keadaan ini, yaitu dalam setiap keadaan, tidak menunggu keadaan berikutnya, manusia meminta kepada Allah supaya bencana dihilangkan dari mereka. Begitu cepat mereka kembali kepada Allah, karena mereka tahu yang akan menghilangkan bencana tersebut adalah Allah. Apakah orang kafir juga begitu? Iya, orang kafir juga begitu. Bukan hanya orang-orang beriman. Contohnya adalah Fir'aun dan orang-orang yang bersama dengannya dalam kekufuran. Apa bencana yang Allah kirimkan kepada Fir'aun dan kaumnya di Mesir dahulu? Bencana apa? Fa'arsalna alaihim, maka kami kirimkan kepada mereka at-tufan, topan, angin tofan, yaitu angin puting beliung, kencang, kemudian angin itu berputar-putar. Tufan itu dari kata tofa, yatufu, tawaf. Tawaf itu apa mana tawaf? Berputar. Jadi angin itu berputar. Angin tofan itu berputar, dan setiap apa yang ada di hadapannya dipulunnya. Tahu dipulun? Diterkamnya, dihabisinya, hancur sudah. Rumah hancur habis, ditelan oleh angin tersebut. Tufan. Apa lagi? Wal jarad, belalang. Allah kirim belalang banyak, sehingga tidak ada satu pun tanaman yang tumbuh baik, karena setiap ada daun tanaman dimakan oleh belalang. Wal kummal, kutu, di mana-mana kutu. Di rambut kepala kutu, di ketiaknya kutu. Tidur di bawah kepalanya kutu. Masukkan tangan ke saku, dalam pakaiannya kutu. Di bawah bantalnya kutu. Di tempat tidurnya kutu, di mana-mana kutu. Wal kummal. Wadhafadi', kata, di mana-mana kata. Ada saja di situ tempat ada air sedikit saja, ada kata di situ. Mereka buka mulut mereka, masuk kata dalam mulut itu. Di mana-mana kata. Wadhafadi', waddam, dan juga darah. Air berubah menjadi darah. Tak ada lagi minuman yang akan mereka minum, karena minuman itu berubah menjadi darah. Siapa yang mengutus? Allah. Fa'arsalna. Nah, di sini Allah kami kirimkan, kami utus, bermakna memang dari Allah betul, sebagai siksaan, hukuman ke atas Fir'aun dan kaumnya yang kufur. Fir'aun dan kaumnya yang kufur ini tahu mereka tak akan bisa menyelesaikan, karena itu hukuman dari Allah. Maka mereka meminta. Ini dalam ayat berikutnya. Walamma waqa'a 'alaihimur rijzu, maka ketika bencana itu menimpa mereka, qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa. Siapa Musa? Nabi Musa yang dikirim kepada Fir'aun. Ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Berdoalah kepada Allah wahai Musa, karena untuk menghilangkan hukuman ini, untuk mengangkat bencana ini, hanya engkaulah ya wahai Musa yang akan berdoa kepada Allah, dan doamu akan diperkenankan. Kami ini tak bisa menyelesaikannya. Kemudian berjanji pula lagi Fir'aun dengan orang-orang kafir yang bersama dengannya, la in kasyafta annar rijza,
kalau engkau wahai Musa berhasil menghilangkan bencana ini dari kami, Tofan hilang, belalang hilang, kutu hilang, katak hilang, darah hilang. Kalau hilang bencana ini dari kami, lanu'minanna laka, kami akan beriman kepadamu. Walanursilanna ma'aka Bani Israel, dan kami akan lepaskan Bani Israel bersama denganmu wahai Musa. Nabi Musa pun berdoa, bencana itu diangkat oleh Allah, hilang bencana itu. Apakah Fir'aun dan tentaranya beriman? Tidak. Apakah mereka bersedia melepaskan Bani Israel bersama dengan Nabi Musa? Tidak. Karena mereka, Fir'aun dan tentara-tentaranya dan kaumnya berkepentingan dengan Bani Israel, mempekerjakan Bani Israel untuk kepentingan mereka. Begitu juga dalam ayat ini, mereka melupakan Allah. Dan apabila bencana menimpa manusia, dia menyeru kami di waktu ia berbaring, di waktu dia duduk, di waktu dia berdiri. Maka ketika kami telah menghilangkan bencana itu daripadanya, ia kembali kepada kesesatan, seakan-akan dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bencana tersebut. Bermakna dia bersengaja melupakan Allah. Bukan mereka tak tahu Allah yang menghilangkan, tahu, tapi bersengaja melupakan Allah. Oh, ini kelakuan yang buruk sekali. Maka disebut kelakuan mereka ini melampaui batas. Melampaui batas. Tidak sepatutnya berbuat demikian. Allah yang menghilangkan bencana, kemudian melupakan Allah yang menghilangkan bencana. Kita sajalah sudah banyak memberikan jasa kepada seseorang, dari kecil lagi kita besarkan, kita berikan, sehingga dia berhasil sukses dalam hidupnya. Setelah dia sukses, kemudian dia mengatakan, Bapak tidak pernah memberikan kebaikan kepada saya. Kalau kita dengar orang seperti ini bagaimana? Nah, ini kita sebut tak tahu diri kamu ini, melampaui batas kamu ini. Itu masih bahasa lembut itu. Ada yang bahasa kasar sekali. Ini anak ini, nah sambung sendirilah apa kata-katanya. Ya, ada kata-kata buruk yang memang terkeluarkan karena perbuatan itu perbuatan yang buruk. Kurang ajar anak ini. Kalau dia punya adab, punya akhlak, tidak akan melakukan perbuatan yang tercela, yaitu melupakan jasa orang yang sangat berjasa atas kesuksesannya itu. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun, demikianlah dihiaskan kepada orang-orang yang melampaui batas. Dihiaskan. Apa makna dihiaskan ini? Dihiaskan maknanya dipandang baik, yang sebenarnya tak baik. Contohlah umpamanya kata berhias nih, biasanya siapa yang selalu berhias ini? Nah, katakanlah wanita lah berhias. Wanita berhias. Beda tidak wanita sebelum berhias dengan sesudah berhias? Beda. Mana yang nampak lebih cantik, sebelum berhias atau sesudah berhias? Sesudah berhias. Maka bermakna dihiaskan membuat lebih baik, lebih cantik, lebih indah, lebih bagus. Umpamanya rumahnya sudah lama, tidak ada apa-apa di rumah itu, yaitu tidak diplaster, tidak dicat, tetapi ini sudah mendekat ke hari raya umpamanya, atau ada acara yang akan diadakan di rumah itu, maka rumah itu pun dihias, dicat bagus. Bukan hanya dicat, diberi tambahan-tambahan sehingga rumah itu indah sekali. Itu dihiaskan. Rumah itu asalnya tak bagus,
nampak kotoran di dindingnya, banyak retak-retaknya, tetapi ditutup dengan kain. Kainnya kain bagus, berkilat pula untuk 1-2 hari itu saja. Nah, karena dihiaskan, nampak rumah itu bagus. Tapi apabila dicopot, ditanggalkan kain itu, kita lihat yang asalnya, oh rupanya sudah retak-retak. Bermakna ada perubahan antara sebelum dihiaskan dengan sesudah dihias, ada. Nah, kepada orang-orang kafir itu dihiaskan. Ketika dihiaskan kepadanya, yang tadinya buruk, dia sekarang menyangka baik. Yang tadi itu tercela, keji, tapi dia menyangka itu adalah terpuji. Maka orang yang seperti ini, orang yang tertipu, terpedaya. Kemudian kita bisa bawa pula kepada siapa yang menghiaskan. Di dalam Al-Quran ada 2 yang menghiaskan. Yang pertama adalah Allah menghiaskan, dan yang kedua siapa yang menghiaskan? Syaitan yang menghiaskan. Kalau Allah yang menghiaskan, Allah membuat menjadi lebih baik lagi, yaitu iman yang ada dalam hati. Allah hiaskan dengan iman tersebut, maka seseorang melihat perbuatan baik itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Tetapi kalau syaitan yang menghiaskan, maka yang dipandang baik rupanya adalah buruk, karena syaitan yang menghiaskannya. Maka kita ingin yang menghiaskan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melihat yang baik itu lebih baik lagi. Dan kita berharap mudah-mudahan jangan sampai syaitan yang menghiaskan, karena kalau syaitan yang menghiaskan, kita memandang sesuatu itu baik, tapi rupanya adalah buruk. Nah, di dalam ayat ini dihiaskan kepada orang-orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas itu melakukan perbuatan buruk atau perbuatan baik? Perbuatan buruk. Kemudian dihiaskan kepada mereka sehingga mereka melihat perbuatan buruk itu adalah baik. Mengapa dihiaskan perbuatan buruk itu kepada mereka sehingga mereka memandangnya baik? Supaya mereka itu hanyut dalam keburukan itu, hanyut dalam kesesatan itu. Mengapa mereka dihanyutkan terus dalam kesesatan itu? Supaya banyak keburukan yang mereka lakukan, karena mereka tak mau menerima kebenaran. Supaya banyak keburukan yang mereka lakukan, supaya jauh mereka dalam kesesatan. Kemudian berikutnya, supaya besar siksaan yang akan mereka terima. Oh, bermakna itu adalah istidraj dari sisi Allah. Bagi orang kafir, badannya semakin sehat, tetap sehat umpamanya, jangan dikatakan baik. Harta bendanya banyak dan semakin banyak, jangan katakan baik. Kekuasaannya tinggi dan semakin tinggi, jangan dikatakan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menghiaskan itu semua. Mereka memandangnya baik, padahal mereka dalam kesesatan. Dengan badannya yang sehat, hartanya yang banyak, kekuasaan yang tinggi, mereka gunakan semua itu untuk melakukan kejahatan, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang lebih besar. Dan ini mesti difahami, karena kadang-kadang kita ini pula tertipu, terpedaya melihat orang kafir mendapat harta banyak karena kekufuran mereka. Mereka itu tak sholat, kaya. Saya sholat, susah sekali menjadi kaya. Kemudian dia tertipu, terpedaya. Kalau mereka tak sholat, mungkin karena tak sholat itu mereka kaya. Kalau begitu tak perlu sholat pula lah. Mengikuti jejak mereka yang kafir. Orang yang seperti ini tertipu, terpedaya. Seperti tertipunya Amr bin Luhai dahulu. Siapa Amr bin Luhai? Yaitu salah seorang pemimpin di kota Mekah yang pergi ke Syam
Di Syam itu orang-orang menyembah berhala, menyembah patung. Kemudian mereka mendapati kemudian Amr bin Luhai ini mendapati orang-orang yang menyembah berhala itu punya kepandaian mengobati penyakit. Karena banyak penyakit di kota Mekah tak dapat disembuhkan di kota Mekah. Ketika dibawa ke Syam, orang Syam bisa menyembuhkannya. Maka kata Amr bin Luhai, "Mengapa kamu pandai menyembuhkan penyakit?" Kata orang Syam, "Kami ini bisa menyembuhkan penyakit karena kami menyembah berhala." Oh, kalau begitu supaya pandai pula orang-orang Mekah ini menyembuhkan penyakit, maka mesti menyembah berhala juga. Maka Amr bin Luhai ini minta kepada orang-orang Nabatian, yaitu orang-orang yang ada di Syam, Yordania, supaya mereka memberikan patung untuk dibawa ke kota Mekah. Maka dibawalah patung yang pertama di kota Mekah. Apa nama patungnya? Hubal. Supaya disembah oleh penduduk Mekah. Dengan menyembah berhala itu, mereka berharap mendapatkan kepakaran, kepandaian, yaitu mengobati penyakit. Ini namanya dihiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang melampaui batas, yaitu kemusyrikan. Tak cukup satu patung rupanya. Mereka pergi lagi ke Syam, kami minta patung yang lain lagi. Karena rupanya di Syam itu banyak patung. Ada 10 patung yang utama yang mereka sembah, yaitu yang satu adalah suami kepada 3 istri. Yang 3 istri ini dibuatkan pula patungnya disembah. Jadi patung suami disembah, kemudian patung istri 3 disembah. 4 patung. Kemudian ada 6 lagi juga dari keluarga ini dijadikan patung dan disembah. Jadi ada 10 patung. Nah, orang-orang Arab ini pergi ke Yordania, minta supaya beberapa patung itu dibawa. Akhirnya mereka mengambil 3 lagi patung berikutnya, yaitu Latta, Uzza, dan Manata. Ketiga-tiga patung ini adalah patung istri raja. Ini yang dibawa ke Mekah untuk disembah. Apakah cukup dengan 4 patung ini? Tidak, mereka tambah lagi sampai beratus banyaknya patung yang mereka sembah. Selesai permasalahan? Tidak, karena dengan menyembah patung mereka sudah menyembah selain Allah. Karena sebenarnya yang menghilangkan bencana itu bukan patung. Yang menghilangkan bencana itu adalah Allah. Tapi karena dihiaskan perbuatan buruk itu kepada mereka, nah dengan dihiaskan mereka memandangnya sekarang baik, padahal perbuatan itu perbuatan buruk. Demikianlah kami menghiaskan kepada orang-orang yang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah hiaskan? Karena mereka ini tak mau menerima kebenaran, dan Allah tahu mereka tidak akan menerima kebenaran, maka mereka menutup hati mereka. Allah pun menutup hati mereka, maka Allah hanyutkan mereka bergelimang di dalam kesesatan. Hanyut bermakna bergerak terus, bergelimang, mereka diliputi oleh kesesatan tersebut disebabkan karena mereka telah menutup hati mereka untuk beriman kepada Allah. Padahal mereka menyadari Allah lah yang menghilangkan bencana mereka, tapi mereka melupakan Allah yang menghilangkan bencana tersebut. Maka kelakuan mereka ini adalah kelakuan yang buruk. Kembali ke judul kita, yaitu 2 ayat ini menerangkan tentang kelakuan buruk yang dimiliki oleh orang-orang kafir, yaitu melupakan Allah yang menghilangkan bencana mereka, dan mereka minta disegerakan bencana. Padahal kalaulah Allah menyegerakan permintaan mereka dengan menimpakan bencana ke atas mereka, niscaya mereka akan binasa. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari kelakuan buruk seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini. Mudah-mudahan kita apabila berdoa yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala, minta disegerakan yang baik-baik untuk kita dan juga untuk orang lain. Kemudian kita doakan orang-orang yang belum lagi beriman, mudah-mudahan Allah segera memberi petunjuk kepada mereka. Mendapat petunjuk 1 orang karena tangan kita,
wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Mendapat petunjuk satu orang karena kita, ia adalah lebih baik dari harta yang berharga sekalipun. Humurin ni'am yaitu unta yang berwarna merah, maknanya unta yang berharga. Doakan yang baik-baik untuk orang lain. Untuk saudara kita yang beriman apalagi, doakan yang baik-baik. Kemudian jangan sampai ketika kita mendapat bencana kemudian kita berdoa minta segera dihilangkan oleh Allah, kemudian Allah menghilangkan bencana. Jangan sampai melupakan rahmat Allah dalam menghilangkan bencana. Rahmat itulah yang menghilangkan bencana, maka syukurilah Allah yang telah menghilangkan bencana tersebut. Mudah-mudahan dua ayat ini menjadi pelajaran yang berharga dan mudah-mudahan akan menjadi bimbingan dan petunjuk bagi kita dalam menjalani hidup ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh